Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah, saya atas nama Panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin pada malam hari ini, Jumat, tanggal 14 Ramadan 1443 Hijriah, dan bertepatan dengan tanggal 15 bulan April, Imam Tarawih Saudara Zakwan, membaca salawat Bapak Ustadz Maksim. Laporan keuangan kegiatan Ramadan 1443 Hijriah sebagai berikut. Penerimaan sampai dengan tanggal 13 April 2022 sebesar Rp22.613.000. Penerimaan pada tanggal 14 April 2022 terdiri dari tromol sebesar Rp745.000, infak dan sedekah Rp100.000, yatim piatu sebesar Rp50.000, total penerimaan sebesar Rp895.000. Total penerimaan sampai dengan saat ini sebesar Rp23.508.000. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini panitia telah menerima infak, sedekah dan amal jariah sebagai berikut. Dari hamba Allah, uang sebesar Rp300.000 untuk anak yatim, mohon pahalanya untuk almarhum Bapak Rahmat bin Sakin. Yang kedua, hamba Allah RT 07, uang sebesar Rp200.000 untuk anak yatim, dan doanya untuk keluarga yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Dan donatur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Pengumuman selanjutnya yaitu mengingatkan kembali sehubungan dengan memeriahkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, maka kami remaja Masjid Al-Muhajirin akan mengadakan kegiatan bincang santai seputar anak muda. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran dari teman-teman sekalian untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan kami yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Waktu ba'da asar sampai dengan selesai. Tempat di Masjid Al-Muhajirin. Pembicara Alif Zaki sebagai content creator, Ustadz Budi Abdul Ghafur sebagai pendakwah. Untuk itu kami sangat mengharapkan para orang tua untuk dapat mengizinkan putra-putrinya dalam kegiatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Sugiono Ihsan SPDI dengan tema menjaga akidah muslim di era modern, kami persilakan. Saya di bawah aja ya, masih muda malah, masih seperti orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Alhamdulillah ala nikmatis siyam fi yaumi Ramadan. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang tarawih Masjid Al-Muhajirin. Mohon maaf saya terlambat tadi masbuk Isya. Jujur, yaitu tadi semakin bertambah umur, ingatan saya semakin lupa. Saya sampai salah masjid. Jadi saya tadi nyasar ke Al-Maghfirah dulu. Kebetulan sama-sama komat. Tapi perasaan saya memang udah nyatu di sini. Ada yang mengganjal, kayaknya bukan di sini. Saya
bagi handphone, Masya Allah, ternyata sama-sama alnya, al-maghfirah dan al-muhajirin. Alhamdulillah ternyata masih bisa ketemu juga akhirnya silaturahim. Alhamdulillah. Sudah ada yang bolong bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau ibu-ibu insya Allah sudah beberapa bolong ya bu. Cuman ingat, dari sekarang saya ingatkan kepada ibu-ibu, jamaah putri semua yang sudah haid, jangan sampai ketika nanti hutang puasa dibayarnya melebihi puasa tahun depan, karena jatuhnya sudah harus bayar fidyah kalau di fikih saya. Jadi kalau hutang puasa itu nggak boleh sampai puasa tahun depan belum dibayar. Jatuhnya gimana? Kalau dalam fikih saya bayar fidyah. Kenapa? Berarti selama setahun ini dia dihitung tidak mampu melaksanakan qadha puasa. Nauzu, itu fikih saya. Monggo silahkan kalau ada yang bermazhab lain. Yang penting jangan sampai kalau nggak sholat boleh diganti dengan kafarat. Itu hati-hati itu. Yang namanya sholat ya dikodok dengan sholat, tidak dikodok dengan bayar denda. Hati-hati. Itu anak muda zaman sekarang terutama nih, tadi ada bisa. Nah itu bincang-bincang santainya kalau bisa mendalam, deep talk. Bahasa Inggrisnya keren banget saya. Jadi bukan bicara masalah kamuflase luar saja surface, bicara kulit jeruk, bicara kulit mangga, bicara kulit rambutan, bicara kulit durian. Sudah pada tahu kulit durian di mana-mana tajam. Sudah pada tahu kulit jeruk di mana-mana ada yang hijau, ada yang kuning. Sekarang tolong dikasih tahu umat ini, para jamaah sekalian, yuk sama-sama belajar bagaimana tahu jeruk yang warnanya hijau tapi rasanya bisa manis. Kan itu. Ada yang hijau rasanya juga sepet. Ada yang hijau rasanya manis. Ada yang kuning rasanya tawar. Ada yang kuning rasanya asem. Ada yang kuning rasanya manis. Itu maksud saya. Tidak hanya membahas tentang yuk sholat berjamaah. Tidak. Maka dari itu, seperti kiranya judul yang diberikan kepada kami, menjaga akidah muslim di era zaman yang seperti ini. Saya mau tidak bilang ini zaman rusak. Saya tidak akan mau bilang ini zaman yang sudah ini, tidak. Zamannya sama. Yang beda adalah manusianya. Toh zaman dulu juga sudah ada Fir'aun. Zaman sekarang Fir'aunnya berbentuk lain. Zaman dulu sudah ada Namrud yang ngancam-ngancam mau bakar orang. Zaman sekarang juga ada, Pak. Zaman dulu sudah ada belum? Zina. Sudah ada. Zaman sekarang sudah ada. Ada. Cuma dibalut dengan menikah beda agama. Saya kasih tahu. Makanya saya setuju dengan Kiai Khalil, Ketua MUI, bahwasanya nikah beda agama sampai kapanpun hukumnya haram. Yang kasihan bukan nikahnya, Pak. Yang kasihan adalah nanti kalau sudah punya anak, anaknya tidak dapat warisan. Mau digimanain anak itu? Mau minta duit sama siapa? Begitu ya. Maka berangkat dari sinilah saya menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu min qasyatiha. Hampir-hampir nanti akan datang suatu zaman di mana umat Islam akan diserang dari berbagai penjuru seperti layaknya hidangan yang sedang dihidangkan di ruang tamu dan tamunya juga sudah kelaparan banget. Ini hadis riwayat Abu Daud. Bapak sudah tahu nasi tumpeng? Tahlilan zikir dari habis maghrib sampai jam 10, habis itu ada nasi tumpeng. Bohong kalau kemudian saya nggak makan, yang penting jamaah dulu. Nggak mungkin. Sekelas saya aja pasti makan duluan. Bener nggak? Kalau bisa dibungkus juga. Saya nggak munafik. Betul nggak? Nah, kita seperti hidangan itu, Pak, Bu. Seperti nasi tumpeng, Bu. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah diserbu. Kalau perlu jangan disisain nasinya. Kalau perlu nampannya dijilat sampai habis. Yang jadi masalah umat Islam bukan jadi yang makan,
Yang jadi masalah dalam hadis itu umat Islam jadi yang dimakan. Kenapa? Ya itu lihat. Ditanya kemudian oleh para sahabat, wa min qillati nahnu ya Rasulullah, apa karena jumlah umat Islam saat itu sedikit wahai Rasul? Oh, kata Rasulullah, yauma idzin kasir, antum yauma idzin kasir. Umat Islam Anda semua saat itu, zaman itu mayoritas banyak. Walakin ka'annal ghusa li ghusa isaili, seperti buih, seperti sampah nggak berguna di antara hantaran gelombang. Bapak tahu buih di pinggir laut yang putih-putih gitu? Ada nggak dia kekuatan buat dorong air laut? Nggak ada. Ke kanan, nabrak karang, balik lagi ke tengah laut, balik. Tapi setahu saya buih seperti itu jarang ke tengah laut. Adanya selalu di pinggir. Kita banyak tapi termarginalkan. Kita banyak tapi tersingkirkan. Kenapa? Itulah dia yang disebut satu, adanya dekadensi moral. Yang namanya akidah diserang habis-habisan. Dengan cara apa? Dajjal bermunculan, dajjal kecil seperti ini. Saya bilang, dajjal tidak cuma satu para jamaah. Dajjal kecil sudah ada dari zaman dulu. Ada yang berbentuk teknologi, ada yang berbentuk pemimpin, dan dajjal aslinya nanti baru akan muncul berbentuk dajjal aslinya. Tapi dajjal dalam artian dajjal kegiatan, dajjal sebuah fenomena, salah satunya adalah handphone. Maka ketika handphone ini di dalamnya ada kemudian aplikasi ayat Al-Quran, di dalamnya ada aplikasi kitab hadis Sahih Bukhari, yang dibuka kemudian YouTube-nya adalah Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, monggo silakan. Siapa saja. Saya tidak bicara nggak boleh Ustadz Khalid. Saya tidak bicara nggak boleh nonton Ustadz Adi. Tidak. Silahkan monggo. Yang penting isinya sama-sama satu, sama-sama liridho illahi ta'ala, mencari ridho Allah. Tapi kalau kemudian handphone ini isinya kemudian top, ya, udah haji. Ini saya ada orangnya tapi saya nggak nyebutin di mana. Udah haji, udah tua Pak, Bu, udah umur 60 tahun Bu, baru install TikTok, di masjid numpang wifi. Ini saya diceritain dia, di masjid numpang wifi. Saya kirain mah dengerin ceramah, nggak tahu dengerin apa. Cewek joget, tapi pakai gamis. Pak Hajinya pakai gamis, nongkrong. Ngapain Pak Haji? Ya salah, ini nunggu buka. Yang disetel apa? TikTok. Nauzu, bandalnya telat ya Pak. Orang udah pada tobat baru bandel. Atau dia ngerasa pahalanya udah kebanyakan, jadi saya dikit-dikit dosa lah. Biarin. Kita nggak tahu juga. Kadang orang yang ada alasan begitu, nggak sholat jamaah, ayo jihad. Jihad itu bukan perang, jihad itu adalah untuk melawan ini. Ayo sholat jamaah. Enggak lah, pahala saya kebanyakan. Kemarin habis sholat 2 tahun soalnya. Jadi untuk kali ini saya sholat di rumah aja. Antum kan dosanya masih banyak, udah sunat. Malah kita nasihatin dibalikin malah. Kalau bahasa anak zaman sekarang jadi kena mental ya. Niatnya nasehatin malah dinasehatin. Itu. Lanjut lagi ke hadisnya. Lalu kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, Allah akan mengangkat yang namanya rasa takut di dalam hati mereka-mereka terhadap kaum muslim. Jadi kita ini nggak ditakutin lagi Pak. Kumpul-kumpul apa segala macam nggak ditakutin lagi. Nggak ditakutin lagi. Ya nggak perlu saya kasih contohnya lah. Pokoknya kumpulnya, ramenya, mayoritasnya kita sudah nggak ditakutin lagi. Malah dengan terang-terangan mereka berani. Betul nggak? Saya tanya, zaman bapak-bapak waktu masih muda, artinya zaman saya masih kecil, karena saya dari kecil udah lahir di sini, main sepeda sampai ke sini juga. Saya tanya, ada nggak nikah beda agama? Nggak ada. Ada ketangkep. Kalau nggak hilang. Betul ya? Zaman dulu kan sering musimnya orang hilang, didiemin atau nggak pulang. Sekarang bebas.
Ya begal membela diri kemudian malah jadi tersangka. Saya melepas, tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi maksudnya fenomena yang kita lihat loh, kayak gimana? Betul? Yang soleh, yang benar malah disalahin, dijauhin. Jangan ini, sesat dia, hati-hati. Teroris, hati-hati ini. Tapi yang maaf-maaf, biasa-biasa aja segala macamnya, malah kemudian menjadi imam, menjadi pemimpin. Maka salah satu kesalahan adalah ketika orang jahat berbuat salah, lalu orang baik diam saja. Itu kejahatan yang ada di zaman sekarang, Pak. Zaman dulu orang jahat nggak berani berbuat jahat, ngumpat-ngumpat. Sekarang enggak, terang-terangan. Maka kejahatannya dibalik. Sebuah kejahatan adalah apabila ada kejahatan, lalu kemudian orang baik diam saja. Maka untuk menjaga akidah yang pertama, satu, yang paling utama dan harus diutamakan adalah zikir, lalu kemudian ngaji Al-Quran. Saya sudah tanya sama DKM, alhamdulillah di sini ada guru saya juga ikut mengajar di sini Taksin, Kiai Haji Nurul Fuad Zain, betul ya? Itu Pak, ya Allah, nyari beliau itu susah banget Pak. Saya bertahun-tahun mengabdi dan bersama beliau, itu orangnya benar-benar. Jadi tolong, mumpung beliau ada di sini, hadir. Saya bukan promosi, sampai sekarang saya belum pernah ketemu sama beliau lagi. Tapi maksud saya ketika saya dengar ada Ustaz Nurul Fuad Zain di sini, ya Allah, saya nyari-nyari sampai kemana susah, sekalinya ketemu jadwalnya susah. Jadi tolong, itu tahsin penting banget. Anak-anak disuruh datang, bapak ibunya juga datang tahsin. Bismillah, minimal kita jadi tahu mana yang panjang, mana yang pendek. Kalau ngajinya nggak pakai guru, maka gurunya adalah setan. Betul. Ngaji di kamar sendiri, terus feeling kayaknya udah bener nih. Itu ya. Jadi yang pertama adalah satu, zikir yang banyak sama ngaji. Yang kedua, yang paling penting nih Pak, kalau menurut saya ini paling penting. Apa? Jangan pernah riya, jangan pernah pamer. Ibadahnya dilurusin aja. Wa may yuslim wajhahu ilallah, barang siapa fokusnya ikhlas ibadahnya hanya kepada Allah, fahuwa muhsinun, maka dia dianggap sebagai orang yang sudah ikhlas, sudah muhsin, sudah ihsan. Bukan karena nama saya Iksan ya, saya promosi, ntar salah paham lagi. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, ini ayat Al-Qur'an. Artinya dia sudah pegangan sama pegangan yang kenceng. Betul? Saya lagi goyang, kurang makan, baru minum air putih, berasa ketika khutbah ini kemudian saya mau keleng-kelengan, mau jatuh. Kira-kira apa yang saya lakukan? Saya pegangan. Betul? Pegangannya yang paling dekat. Kira-kira kuat gak saya pegangan ini? Kuat. Tapi nanti kalau ada pegangan yang lebih kuat, ya harus yang lebih kuat. Maka anggaplah kita harus cari pegangan Pak. Pegangannya apa? Lillahi ta'ala. Yang ketiga, harus berjihad. Cuman orang banyak yang salah paham tentang jihad. Kalau zaman sekarang jihadnya bukan perang ke Palestina, Bu. Jihadnya bukan perang ke Palestina, Bu. Jihadnya masak di dapur, mencari menu yang enak untuk keluarga. Jangan sampai suami saya cari makan buka malah di luar. Tuh jihadnya ibu-ibu. Jihadnya bapak-bapak, jangan bantuin ibunya masak. Beda lagi. Jihadnya apa? Riyadhah, harus olahraga. Satu, kalau difitnah sabar. Saya udah sampaikan di mana-mana. Orang kalau berbuat baik pasti akan ada aja salahnya. Apalagi orang kalau berbuat salah. Berbuat baik aja salah. Ada yang bilang, ini harusnya masjidnya begini nih bentuknya nih, dibenerin begini. Jangan begini, harusnya begitu. Tukangnya bilang, oh ya udah begitu. Jangan begini, jangan begitu. Kalau bisa di tengah. Tukangnya bingung, yang ada pulang kampung. Kenapa nggak jadi? Al-Muhajirin ribet banget, ke kanan, ke kiri, ke tengah. Mending saya pulang, dah ketahuan enak. Itu contohnya, ya. Udah, bismillah, begini kanan. Ya udah, yang penting mufakat bareng-bareng. Ya, yang kira-kira usulnya cuma 1, 2, diem aja ngalah, ya kan? Sudah mufakat, udah, jangan berisik di belakang. Jadi pecah, jadi rame, jadi rusuh. Akhirnya masjid bukan tempat orang bersilaturahmi, masjid jadi akhirnya tempat orang berantem. Itu hati-hati.
Saya pindah hadis. Yusiku ayyatiya zamanun, akan datang kepada semua manusia sebuah zaman. Kalau nggak salah saya udah pernah sampaikan di sini atau lupa ya di mana. La yabqa minal islami illa ismuhu. Sudah ya? Belum ya? Tidak akan tersisa daripada Islam kecuali namanya aja. Atau bahasa lainnya, akan datang suatu zaman di mana Islam tinggal namanya aja, Al-Quran tinggal tulisannya aja, masjidnya bagus-bagus tapi jamaahnya nggak ada, ya kan? Terus pemimpinnya juga pada nyebar fitnah, bukannya menjadi center of knowledge, pusat ilmu pengetahuan, tapi center of gosip. Levelnya sama dengan tukang sayur keliling. Bener? Sembari nunggu, udahlah nongkrong, beli sayurnya mah cuman terong, cabe, tapi ngegosipnya sampai 2 jam, tangannya dinaikin ke atas sayur. Nih saya nggak ngomong bukan bapak-bapak, nih ibu-ibu biasa. Betul gak? Dari jauh saya ngeliatin. Kenapa saya ngomong gini? Karena di tempat saya juga ada begitu fenomenanya. Akhirnya tukang sayur saya panggil, besok-besok jadi tempat gosip lagi, nggak boleh jualan di sini mendingan. Oh iya, pokoknya kalau ada yang jualan kasih batas waktu 5 menit, nggak beli pergi. Bisa begitu? Bisa. Nggak enak dilihat mata. Ya sebenarnya nggak enak juga negornya. Tapi lebih nggak enak lagi kalau ngeliat, iya tahu ya, iya loh, mobilnya baru, mobil nyicil. Aduh. Jeng nggak beli kulkas, Jeng? Kenapa? Bagus loh kulkas sebelah. Iya beli kulkas, beli. Tetangga beli kulkas, beli kulkas. Tetangga beli TV, ikut beli TV. Nggak taunya tetangganya memang jualan alat-alat elektronik di pasar. Pas sudah diborong Pak Haji, iya. Lah itu barang-barang TV sebelah kemana? Ya udah dijual, orang itu kan barang jualan. Cuma numpang aja ditaruh di rumah. Astaga, terus ini TV banyak banget, ini gimana? Lu kulkas saya ada 3 sampai. Itulah karena nurutin hawa nafsu. Riya, ya riya. Masuk masjid niatnya apa? Jangan kemudian masuk masjid niatnya, ya Allah sendal saya mereknya masih ada harganya, gimana ini, astagfirullahaladzim. Udah, lupain aja. Kalau memang rezekinya. Kecuali kalau sudah sholat, amanin sama nundanya sementara, sholat lagi nggak apa-apa. Jangan pas lagi tengah-tengah sholat rela ngebatalin sholat demi sendal. Ada lagi yang salah paham, mengamalkan omongan ustadz, ambil yang baik, buang yang buruk. Pulang-pulang Masjid Al-Muhajirin gak ada sendal yang bagus, jelek semua. Yang bagus udah dibawa duluan. Kenapa ngambil yang bagus? Saya ingat apa kata ustadz tadi di masjid, ambil yang baik, buang yang buruk, tapi yang haknya juga itu. Para jamaah sekalian, demikianlah singkat, mungkin kelamaan sedikit ya, karena memang saya sudah kangen di Al-Muhajirin. Terus saya juga mohon maaf tadi terlambat, ya Allah, astagfirullah. Mungkin karena memang belum makan ya, makanan gimana. Ini bukan curhat, tapi memang saya biasanya nggak langsung makan, minum korma udah selesai. Makannya malam, karena pernah saya kalau makan pas taraweh berasa kayak habis makan langsung disuruh lari Pak. Gitu. Dari kecil saya digituin soalnya. Kan ada yang langsung makan, monggo, tapi perut saya nih, saya makan kurma air aja perutnya segini, apalagi kalau langsung makan 2 kali, bisa lebih dari itu. Jadi kalau orang bilang saya banyak kekurangan, kelebihan saya cuma 1, kelebihan berat badan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini walaupun singkat nyangkut ya Pak, nyangkut. Yang pertama zikir. Cari zikir-zikir yang bersanad, istighosah, ratib-ratib, cari guru-guru tahsin Al-Quran. Minimal kalau kitanya nggak bisa, ya anak kita yang bisa. Kalau sudah begitu, yang kedua, kita fokus ikhlas. Harus nggak usah mudah terpatahkan. Jihad itu bukan ini tapi itu difitnah, diam. Nggak usah ngomong, dia ngomongin nggak bener. Pak ini kan orangnya begini, suka pamer, tenang. Karena ketika kita melawan omongan orang seperti itu, maka apa bedanya kita sama? Kan begitu. Ini pakai logika positif ya. Yang ketiga, hindari riya.
penyakit hati yang ternyata mengikis akidah. Kasih terakhir, contohnya gimana? Ini masjid, kalau nggak ada saya nggak berdiri di masjid. Hati-hati, hati-hati. Itu maksudnya apa? Akidah, Pak, bukan cuma ria. Ini jalanan diaspal dari ujung ke ujung. Kalau bukan karena saya, nggak akan jadi aspal. Memang tanda tangan dia, tapi ingat apa yang disampaikan oleh Allah. Sebenarnya yang melempar itu adalah bukan Nabi Muhammad, tapi yang melempar pada hakikatnya adalah Allah. Kita cuma wasilah, Pak. Jadi kita nolong orang, ada orang terima kasih, ya sudah jangan terima kasih ya. Ya nggak apa-apa, saya emang udah biasa nolong jadi. Orang awam itu kalau ibadah yang digoda, gak usah sholat, gak usah puasa, buka diam-diam yuk, minum air keran yuk, gak usah zakat lah, giliran zakat pergi kemana kek, udah selesai zakat baru datang lah, segala macam. Itu orang awam. Tapi kalau udah naik level, apa Pak? Sombong. Level-level di saya ini udah sombong, Pak. Sombong, ngerasa baik sendiri, ngerasa gue paling bisa daripada lo. Makanya sering banget siapapun yang berdiri, siapapun yang saya sampaikan ceramahnya, audiensnya, tidak berarti lebih baik saya daripada mereka. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.